Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stevie Putri Natali dengan NIM 12022233889. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan mengenai DHCP v4 atau Dynamic Host Configuration Protocol version 4. Yang pertama yaitu ada DHCP v4 konsep. Untuk pengertian dari DHCP v4 yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk menetapkan konfigurasi jaringan kepada perangkat yang terhubung ke jaringan IP. DHCP v4 juga merupakan bagian penting dari infrastruktur jaringan modern karena memungkinkan pengaturan otomatis dan efisien dari konfigurasi jaringan, terutama dalam jaringan yang besar atau berubah secara dinamis. Kemudian ada 7 konsep utama DHCP v4, yaitu ada penyewaan alamat IP. Ini memungkinkan server untuk menyewakan alamat IP kepada perangkat dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada distribusi informasi. Ini dapat mendistribusikan informasi konfigurasi kepada perangkat seperti subnet mask, gateway default, server DNS, dan server waktu atau NTP. Kemudian ada pesan DHCP, ini merupakan komunikasi antara klien DHCP. Kemudian yang keempat ada penyewaan alamat. DHCP v4 itu menyediakan mekanisme penyewaan alamat, di mana alamat IP yang disewa itu memiliki waktu aktif atau list time. Yang kelima ada pengelolaan konflik alamat yang mencakup mekanisme untuk mencegah konflik alamat IP dalam jaringan. Dan yang keenam ada konfigurasi otomatis untuk tujuan menyederhanakan pengelolaan jaringan dengan memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung dan mengurangi kebutuhan untuk konfigurasi manual. Dan yang terakhir ada rentan alamat IP. Ini biasanya dikonfigurasi dengan rentan alamat IP yang dapat disewakan kepada klien. Kemudian ada steps to obtain a list. Yang pertama ada DHCP Discover, yang kedua ada penawaran DHCP atau DHCP Offer, yang ketiga ada permintaan DHCP atau DHCP Request, dan yang terakhir ada pengakuan DHCP atau DHCP. Contohnya terdapat pada gambar. Kemudian ada steps to renew a list. Yang pertama ada permintaan DHCP atau DHCP request. Ini tuh klien mengirim DHCP request untuk memperpanjang sewa alamat IP sebelum berakhir. Jika tidak diterima, klien dapat mencoba server DHCP v4 lainnya. Kemudian yang kedua ada pengakuan DHCP atau DHCP pack. Setelah menerima pesan, server memverifikasi informasi sewa dengan mengembalikan DHCP pack. Kemudian ada konfigurasi server DHCP v4 Cisco iOS. Langkah-langkah konfigurasinya yaitu yang pertama ada mengecualikan alamat IP, kemudian ada menentukan nama pool DHCP dengan perintah yaitu IP DHCP pool strip name. Ini untuk menentukan pool dengan nama yang ditentukan dan menempatkan router dalam konfigurasi DHCP v4. Dan yang terakhir ada mengkonfigurasikan kumpulan DHCP v4. Pernyataan network untuk menentukan rentan alamat yang tersedia, sedangkan perintah default router untuk menentukan router gateway default. Kemudian ada verifikasi DHCP v4. Untuk perintah dan deskripsinya terdapat pada gambar. Kemudian konfigurasi klien DHCP v4. Yang pertama itu ada router Cisco sebagai klien DHCP v4. Untuk dapat mengkonfigurasikan router Cisco iOS sebagai klien DHCP v4 harus memiliki akses ke server DHCP melalui ISP. Untuk mengkonfigurasi antarmuka internet sebagai klien DHCP, gunakan perintah mode konfigurasi antarmuka IP address DHCP. Misalnya, jika ISP Anda menggunakan konfigurasi untuk memberikan alamat IP dalam jaringan tersebut, Anda dapat mengkonfigurasi antarmuka G0/0/1 dengan perintah IP address DHCP, seperti pada di gambar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.